Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hendi dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Khofifah dengan NIM 22014211095 yang akan membahas mengenai apa itu budaya, bagaimana budaya mempengaruhi kehidupan manusia secara umum dan secara khusus, serta bagaimana budaya dapat menimbulkan kesalahpahaman, contoh-contoh kesalahpahaman budaya, dan juga bagaimana cara mengatasi kesalahpahaman budaya. Teman-teman sekalian, budaya adalah hal-hal yang berkenaan dengan cara hidup manusia. Seperti yang kita ketahui bahwasanya manusia itu berpikir, merasakan, mengusahakan, dan mempercayai apa yang patut menurut budayanya. Bahasa, kebiasaan, praktik komunikasi, tindakan-tindakan sosial, kegiatan ekonomi, politik, dan teknologi, semua itu berdasarkan dengan pola-pola budaya yang berbeda dari masyarakat. Linton berpendapat bahwasanya budaya lahir dari masyarakat sehingga membentuk konfigurasi perilaku manusia yang berbeda-beda. Budaya juga dapat dikatakan sebagai hasil kreasi manusia karena manusia merupakan makhluk yang tidak pernah puas sehingga terus menciptakan sesuatu yang baru. Untuk apa? Untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidupnya. Hasil budaya inilah yang menjadi norma dan peraturan dalam masyarakat. Mari kita ambil sebuah ilustrasi atau contoh dari budaya makan masyarakat Jepang. Salah satu makanan yang pastinya semua sudah kita ketahui adalah mie. Masyarakat Jepang memiliki kebiasaan unik ketika makan mie. Mereka diharuskan untuk bersuara seluruh ketika makan. Yang mana ketika tidak bersuara itu tandanya mereka kurang menikmati makanan tersebut. Dan juga tidak menghargai si pemilik mie. Namun, jika kita bandingkan dengan di Indonesia, budaya makan dengan bersuara justru menandakan kurang sopan. Masyarakat percaya bahwa ketika kita makan, sudah sepantasnya kita tidak bersuara. Lalu, manakah yang paling benar? Jawabannya tidak ada yang benar maupun tidak ada yang salah. Seperti itulah budaya, teman-teman, lahir dari masyarakat yang nantinya menjadi perilaku dari manusia. Justru kita harus menghargai budaya tersebut. Nah, dalam kasus mie ini, kita dianjurkan untuk menyesuaikan kondisi. Jika kita sebagai masyarakat di Indonesia berkunjung ke Jepang, akan lebih baik jika kita bersuara ketika sedang menyantap mie. Begitupun sebaliknya. Namun, apakah kita harus selalu menyesuaikan budaya yang berbeda dengan kita? Tentunya tidak. Ada beberapa budaya yang cukup kita hargai tanpa harus kita mengikutinya. Contohnya adalah budaya seks bebas. Bagi sebagian orang, hal itu merupakan budaya yang umum dilakukan. Tapi bagi sebagian yang lainnya, hal itu tidak termasuk dalam budayanya. Maka yang perlu kita lakukan adalah cukup menghargainya saja. Tanpa harus menjudge juga, karena background masyarakatnya juga berbeda dari background kita. Oke, selanjutnya adalah bagaimana budaya mengaruhi kehidupan manusia secara umum maupun secara khusus. Secara umum, manusia sebagai makhluk individual dilengkapi dengan berbagai potensi yang berbeda, dimulai dari sifat, sikap, motivasi, maupun perilaku. Selain itu, manusia juga dikenal sebagai makhluk sosial yang tentunya tidak bisa terlepas dari hubungan sosialnya dengan orang lain. Setiap individu sudah sejak kecil menjalin hubungan dengan lingkungan sosialnya, sehingga wajar jika setiap individu memiliki kebudayaan yang berbeda. Karena apa? Karena mereka juga dibesarkan dari background nenek moyang yang berbeda-beda. Atau dalam kata lain, budaya itu diwariskan oleh mereka. Budaya juga mengaruhi kehidupan manusia secara khusus, seperti yang sudah saya katakan di awal, bahwasanya manusia hidup dengan budaya yang berbeda. Hal itu bisa memengaruhi hal yang lebih spesifik seperti bahasa, adat istiadat, kebiasaan, cara pandang, kepercayaan, dan lain sebagainya. Mari kita ambil sebuah contoh dari luar negeri terlebih dahulu. Orang yang tinggal di Ireland akan menggunakan bahasa yang berbeda dengan orang yang tinggal di Amerika. Meskipun bahasa utamanya adalah sama-sama bahasa Inggris, tetapi aksen yang digunakan masyarakat berbeda. Ireland akan menggunakan bahasa Inggris RP atau British,
sedangkan masyarakat Amerika akan menggunakan bahasa Inggris Amerika. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana budaya dapat menimbulkan kesalahpahaman. Kesalahpahaman dalam budaya menjadi hal yang lazim terjadi karena adanya perbedaan antar satu kebudayaan dengan yang lainnya. Lagi, seperti yang sudah saya katakan bahwasanya budaya bersifat etnosentris, di mana orang akan merasa bahwa budaya dirinya lah yang paling benar, sehingga konflik akan sangat mudah terjadi karena mereka membanggakan budayanya sendiri. Terjadinya kesalahpahaman antar budaya disebabkan oleh ketidakcocokan cara berkomunikasi antar budaya, posisi-posisi yang tidak selaras, ancaman terhadap identitas kelompok. Kita lihat contoh kesalahpahaman budaya dari masyarakat Batak dan masyarakat Sunda. Masyarakat Sunda menilai bahwa masyarakat Batak merupakan orang yang kasar karena melihat bagaimana cara masyarakat Batak yang terkesan keras dalam berbicara. Padahal masyarakat Batak menganggap bahwasanya berbicara keras bukanlah menandakan bahwa mereka sedang marah. Itu hanya kebiasaan mereka atau itulah budaya mereka. Sehingga hal tersebut dapat dengan mudah menimbulkan konflik jika salah satu pihak tidak ada yang mau mengerti. Contoh kesalahpahaman budaya yang lain adalah mengacungkan jari tengah. Mengacungkan jari tengah bagi orang Amerika adalah suatu penghinaan. Namun, bagi orang Indonesia, hal tersebut adalah tidak dianggap serius atau biasa-biasa saja, meskipun juga artinya tidak bagus. Jika hal tersebut bagi orang Indonesia sebagai sesuatu yang wajar saat berada di Amerika, maka kemudian yang akan terjadi adalah sebuah penolakan atau konflik karena orang Amerika merasa terhina akan hal itu. Lalu bagaimanakah cara untuk mengatasi kesalahpahaman budaya yang terjadi? Melihat dua contoh di atas, menurut DeVito pada 1997 ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesalahpahaman budaya tersebut. Itu bersifat terbuka. Ya, individual harus memahami bahwasanya terbuka akan perbedaan di antara orang-orang terutama terhadap perbedaan nilai, kepercayaan dan sikap juga perilaku harus dimiliki oleh masing-masing individu. Bayangkan, jika antara masyarakat Batak dan juga masyarakat Sunda tidak mau tahu akan kebudayaan yang lain, mereka berpikiran tertutup bahwa tidak ada kebudayaan yang paling benar selain kebudayaannya, selain kebudayaan mereka sendiri, maka mereka akan saling berada dalam konflik. Selanjutnya adalah dengan memiliki rasa empati terhadap budaya lain. Artinya, kita akan lebih menghargai dan meminimalisir adanya konflik antar budaya. Cukup sekian monolog dari saya mengenai budaya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.